Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya abang dan kakak sekalian? Insya Allah sehat selalu ya dimanapun kita berada. Baiklah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi. Oke, kakak dan abang pasti sudah tahu ya tentang prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi. Karena kemarin kan minggu kemarin abang dan kakak juga sudah mengerjakan. Oke, tapi bedanya kemarin itu satu kelompok, satu prinsip. Dan hari ini hanya ringkasan dari penjelasan abang dan kakak aja ya. Oke, prinsip-prinsip seni rupa itu ada 6. Pertama, kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Oke, dikarenakan waktu kita yang sangat mepet ya, sangat sedikit, jadi kita hari ini hanya membahas 3 prinsip, yaitu kesatuan, keseimbangan, dan irama. Oke, pertama kita masuk ke kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Oke, jadi kesatuan di sini yaitu perpaduan antara unsur-unsur seni rupa. Oke, siapa nih yang masih ingat unsur-unsur seni rupa? Ya, unsur-unsur seni rupa itu ada titik, garis, bidang, bentuk, gelap terang, dan lainnya. Oke. Itu ya, jadi dipadukan semua unsur tadi menjadi sebuah karya. Itu dia kesatuan. Kemudian keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kestabilan yang ditujukan oleh objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik sama di setiap sisinya. Jika sebuah karya seni tidak memiliki keseimbangan, maka karya tersebut terlihat tidak lengkap secara fisik maupun visual. Oke, jadi keseimbangan ini sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam sebuah karya. Karena kenapa? Karena sebagus apapun karya itu, jika tidak seimbang, yakinlah pasti kurang cantik. Jadi usahakan setiap karya itu ya walaupun nggak bagus-bagus sekali tapi balance. Jadi kayak misalnya di sebuah satu lembar gitu kan, satu lembar kertas A4 lah kita contoh. Jadi usahakan itu karyanya seimbang. Misalnya kalau mau pakai satu karya aja, usahakan karyanya di tengah gitu. Oke, sebelumnya kita bahas dulu jenis-jenis keseimbangan. Oke, jenis-jenis keseimbangan di sini ada 4, yaitu keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan memancar. Kemudian satu lagi keseimbangan sederajat. Ada 4 ya. Oke, apa bedanya? Yang pertama keseimbangan simetris. Oke, yang seperti namanya simetris berarti kanan dan kiri sama. Oke, misalnya ini ya, kita misalkan satu kertas gambar. Jadi yang dimaksud dengan simetris, ini kita bagi 2. Oke, jadi kanan dan kirinya ini sama. Jadi misalnya di sini besarnya itu misalnya yang kiri besarnya segini dan kanan juga sebesarnya segitu. Jadi kanan dan kiri sama, seimbang. Bentuknya pun juga sama. Kemudian untuk keseimbangan asimetris, yang ini asimetris ini kiri kanan sama tapi bentuknya berbeda. Jadi misalnya di sini lingkaran besar, di sini lingkaran kecil-kecil tapi banyak, kan tetap seimbang tuh. Kalau dari besarnya dan bentuknya tetap seimbang, itu asimetris. Jadi kalau simetris tadi kanan dan kiri bentuknya sama, kalau untuk asimetris kanan dan kiri ukurannya berbeda. Kemudian keseimbangan memancar. Oke, keseimbangan memancar ini itu khusus untuk apa ya? Untuk karya-karya yang penuh. Jadi memancar semua. Oh, beda. Semuanya ke sini.
Oke, jadi memancar ini lebih penuh gitu untuk karya-karya penuh. Jadi misalnya di sini kan di sini buat apa gitu kan. Jadi di sini harus berisi. Walaupun beda nggak apa-apa, tapi harus berisi, jangan kosong. Jadi usahakan semuanya itu penuh. Oke, kemudian untuk keseimbangan sederajat. Keseimbangan sederajat ini sebetulnya hampir sama dengan asimetris, tapi bedanya keseimbangan sederajat ini bentuknya beda. Jadi kanan dan kiri bentuknya boleh beda, tapi ukurannya tetap sama. Pokoknya kalau keseimbangan ini bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kita bisa lihat karya yang nggak seimbang itu pasti ini terlihat kok. Gitu. Pasti abang dan kakak juga pasti tahu. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke irama. Oke, irama atau ritme yaitu prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur. Pengulangan unsur-unsur seni rupa yang diatur bisa berupa garis, bentuk, atau variasi warna. Pengulangan yang dilakukan secara bervariasi akan menghasilkan irama harmonis yang dapat meningkatkan nilai estetika karya seni. Oke, itu dia irama. Jadi pengulangan unsur-unsur seni rupa. Oke, kalau untuk irama ini karya yang dihasilkan itu kalau kakak dan abang mau tahu itu silakan searching di Google, itu namanya nirmana 2 dimensi. Ada juga nirmana 3 dimensi, tapi nirmana 3 dimensi itu kan berbentuk volume, jadi semua sisinya terlihat. Sedangkan ini yang kita bahas ini masih yang seni rupa 2 dimensi. Jadi misalnya garis, jadi misalnya unsur yang digunakan itu garis, jadi garis itu diulang, jadi itulah nanti yang disebut dengan irama. Jadi kalau mau lihat contohnya itu silakan lihat di Google nirmana 2 dimensi, karya nirmana gitulah itu. Oke, untuk jenis-jenis karya untuk jenis-jenis irama yaitu ada irama alternatif, irama progresif, irama gerakan atau flowing, dan irama repetitif. Oke, untuk irama alternatif itu pengulangan unsur bisa bergantian yang biasa. Oke, yang seperti yang Ibu sebut tadi, misalnya garisnya itu nggak harus garis juga, boleh garis lengkung, atau misalnya kayak bentuk S gitu kan, S-nya diulang gitu. Jadi nanti cantik. Jadi itu silakan aja lihat di contoh di nirmana. Jadi bisa dilihat nanti di situ pengertiannya, bisa disamakan gitu pengertiannya. Oke, selanjutnya irama progresif. Irama dengan perubahan ukuran besar kecil. Oke, jadi misalnya tadi garisnya itu S, jadi misalnya pertama tuh S-nya besar, baru selanjutnya masih huruf S tapi kecil, makin lama makin kecil gitu. Itu untuk yang progresif, bentuknya sama tapi ukurannya aja yang beda. Kemudian irama gerakan mengalun atau flowing, jadi dapat dilakukan secara kontinu dari kecil ke besar atau sebaliknya. Oke, jadi untuk yang flowing ini atau irama gerakan ini irama progresif yang diulang-ulang gitu lah. Kalau yang progresif kan dari besar ke kecil gitu kan. Kalau yang flowing ini dari yang besar ke kecil terus nanti diulang lagi besar ke kecil gitu, ditumpuk-tumpuk gitu. Itu untuk yang gerakan flowing. Kemudian irama gerakan. Kemudian untuk yang irama repetitif itu pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang sama. Oke, jadi hampir sama ya sama alternatif. Jadi bisa diulang-ulang warna. Kalau yang ini monoton aja, monoton bentuknya. Bentuk, warna, ukurannya sama aja. Kalau yang irama tadi kan besar ke kecil diulang-ulang gitu kan. Kalau ini enggak, besarnya udah sama aja, besar diulang sama itu aja diulang-ulang gitu. Tapi tetap cantik. Jadi itu Ibu sarankan silakan searching karya nirmana 2 dimensi. Jadi nanti bisa kakak dan abang lihat dan kakak dan abang sesuaikan
Oh, ini yang disebut dengan nirvana ini gitu, irama ini gitu. Jadi bisa tergambarkan dari contoh-contoh gambar tersebut. Oke, baiklah, segitu saja pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA kita. Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sehat-sehat kita semua ya. Oke, baiklah, Ibu tutup. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.